Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang saleh dan salehah? Insyaallah pada sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku yang saleh dan salehah, Bapak akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak bab 7 Asmaul Husna. Minggu lalu Bapak telah menjelaskan Asmaul Husna Al-Muhyi Al-Mumit, dan sekarang Bapak akan melanjutkan Asmaul Husna Al-Ba'is. Baiklah, Al-Ba'is. Apa arti dari Al-Ba'is? Al-Ba'is yaitu yang maha membangkitkan. Apa? Yang maha membangkitkan. Al-Ba'is memiliki arti yang maha membangkitkan. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh manusia dari dalam kubur untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Nama dari sifat Allah Al-Ba'is berarti kita harus meyakini adanya hari kebangkitan. Kita harus mampu membangkitkan semangat juang untuk menjadi yang terbaik. Misalnya membangkitkan semangat belajar agar menjadi juara kelas. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti untuk melihat hasil amalan kita selama hidup di dunia. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikut ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Quran Surat Al-Hajj. Al-Ba'is diambil dari kata bahasa yang maknanya berkisar pada kebangkitan, mengutus seseorang, membangkitkan, menuju suatu tempat, menghidupkan kembali makhluk yang mati, dan membangkitkan mereka dari alam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Ba'is karena Allah memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk membangkitkan segala sesuatu karena kita semua. Mengenai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ba'is ini, Quraisyah mengatakan bahwa selain Allah membangkitkan kita dari tidur, membangkitkan iman di dada, dan membangkitkan dari kubur, Allah juga membangkitkan jiwa kita. Oleh karena itu, sebagai makhluknya kita harus bangkit dari semangat. Kita harus membangkitkan jiwa kita sehingga hidup dengan akidah yang benar, dengan ilmu pengetahuan yang luas, dan semangat jiwa yang membara. Meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi Al-Mumit dan Al-Ba'is, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah selalu menyontohkan kepada kita akhlak-akhlak mulia
sikap-sikap yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menunjukkan keteladanan terhadap asma-asma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim yang sangat mengagumi dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tugas kita adalah mengikuti ajarannya dan meneladani akhlak-akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani al-muhyi, segala kehidupan di alam ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemberi kehidupan dan sumber kehidupan. Allah memberi kehidupan kepada semua makhluk. Allah menghidupkan tanah gersang dengan curahan air. Allah menurunkan hujan sehingga muncullah berbagai macam tumbuhan yang berguna bagi makhluk hidup lain. Allah menghidupkan hati dengan semangat cinta kasih dan rahmat. Beberapa cara meneladani sifat Allah Al-Muhyi adalah: yang pertama, selalu mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memanfaatkan kehidupan kita untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, senantiasa beribadah kepadanya. Dan yang keempat, tidak mengambil hak-hak orang lain apalagi membunuhnya. 2. Meneladani al-mumit. Allah memberi kehidupan kepada makhluknya. Allah juga akan mematikan manusia dan seluruh kehidupan di dunia, di alam ini. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir kematian setiap makhluk. Allah mematikan manusia agar manusia dapat menuju kepada kehidupan yang sempurna, yaitu akhirat. Beberapa cara meneladani sifat Allah Al-Mumit adalah: yang pertama, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian pasti datang. Yang kedua, selalu mengingat kematian. Kematian adalah jembatan menemukan kehidupan sejati untuk bertemu dengan Sang Khalik. Yang keempat, memanfaatkan kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal saat kematian datang. Dan yang keempat, selalu bersiap untuk mati karena Allah telah menakdirkan kematian makhluknya. Yang ketiga, meneladani al-ba'its. Allah Maha membangkitkan, yaitu membangkitkan dan menghidupkan lagi orang-orang yang telah mati untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Allah akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Beberapa cara meneladani sifat Allah Al-Ba'its adalah: yang pertama, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, beramal sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain supaya menjadi lebih baik. Dan yang keempat, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Baiklah anakku yang soleh dan solehah, itulah Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.